Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dian Safitri dengan NIM 241B10022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai krisis dan trauma untuk menunjang tugas mata kuliah konseling krisis. Yang pertama yaitu perbedaan antara krisis dan trauma. Krisis adalah kondisi ketika seseorang menghadapi masalah berat dan membuat kemampuan berpikir dan mengatasi masalah menjadi terganggu sementara. Krisis biasanya bersifat mendesak dan membutuhkan penanganan cepat. Trauma adalah kondisi psikologis yang muncul sebagai respon terhadap pengalaman atau peristiwa yang sangat menyakitkan, mengancam secara emosional, sehingga dapat menimbulkan dampak jangka panjang pada kondisi mental, emosional maupun perilaku seseorang. Contohnya seperti kekerasan, kecelakaan, ataupun bullying berat. Perbedaannya yaitu krisis itu lebih fokus pada situasi yang sedang terjadi. Trauma itu lebih fokus pada dampak emosional mendalam dari peristiwa. Yang kedua yaitu beberapa faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami krisis atau trauma, yaitu yang pertama faktor biologis atau genetis, riwayat gangguan kesehatan mental dalam keluarga. Yang kedua yaitu riwayat masa lalu, pernah mengalami trauma atau krisis sebelumnya, yaitu efek akumulatif. Yang ketiga, minimnya support system, tidak memiliki keluarga atau teman yang mendukung. Yang keempat yaitu faktor lingkungan, tinggal di lingkungan yang tidak nyaman, konflik keberpanjangan atau kemiskinan ekstrim. Yang kelima, kapasitas pengelolaan emosi, keterampilan regulasi emosi yang kurang terlatih. Yang ketiga yaitu coping mechanism dalam konteks krisis dan trauma. Coping mechanism yaitu mekanisme coping adalah strategi, cara atau cara berpikir yang digunakan seorang untuk mengelola stres, tuntutan, dan emosi yang menyakitkan akibat krisis atau trauma. Contoh coping positif yaitu yang pertama mencari bantuan profesional seperti konselor, yang kedua menulis jurnal untuk menuangkan emosi, yang ketiga melakukan teknik relaksasi yaitu napas dalam atau meditasi. Contoh coping negatif yaitu yang pertama penyalahgunaan zat seperti alkohol atau obat-obatan yang terlarang. Yang kedua yaitu denial, menyangkal atau menghindari dari kenyataan. Yang ketiga itu melukai diri sendiri atau menarik diri total dari lingkungan. Mengapa dampak krisis atau trauma itu berbeda pada setiap individu? Setiap orang itu memiliki tingkat ketahanan mental yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, dukungan sosial yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Contohnya ada 2 orang mengalami bullying. Yang satu cepat bangkit, yang kedua mengalami kecemasan yang berkepanjangan. Artinya, respon terhadap trauma itu sangat individual. Yang kelima yaitu mengetahui konsep PTSD yaitu Post Traumatic Stress Disorder. Post Traumatic Stress Disorder itu adalah gangguan mental yang muncul setelah seorang mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis. Gejalanya seperti flashback yaitu merasa kejadian itu terulang kembali, mimpi buruk, kesulitan tidur, mudah terkejut, cemas berlebihan, menghindari hal yang mengingatkan trauma, sulit fokus, dan emosinya juga tidak stabil. Peran dukungan sosial dalam pemulihan individu yang mengalami krisis atau trauma. Peran dukungan sosial dalam pemulihan. Dukungan sosial itu sangat penting karena dapat memberikan rasa aman, mengurangi rasa kesepian, membantu mengelola emosi, memberikan motivasi untuk bangkit, dan yang terakhir membantu mencari solusi. Contoh dukungan sosial yaitu keluarga mendengarkan keluh kesah, teman memberikan semangat, guru BK membantu proses konseling. Pentingnya self-care dalam menghadapi krisis atau trauma. Self-care itu adalah usaha merawat diri secara fisik dan mental agar tetap stabil, yaitu penting karena mengurangi stres, menjaga kesehatan mental, membantu pemulihan emosi, menambah energi dan fokus. Strategi self-care yaitu ada tidur yang cukup, makan yang teratur, olahraga ringan, menulis perasaan, meditasi atau zikir, membatasi hal yang memicu stres, melakukan hobi. Yang kedelapan yaitu mengapa profesional kesehatan mental itu harus memahami krisis dan trauma.
karena mereka perlu menilai kondisi klien dengan tepat, memberikan intervensi yang sesuai, mencegah kondisi memburuk, dan membantu proses pemulihan. Contohnya seperti guru BK, psikolog, dan konselor itu harus tahu apakah seseorang sedang mengalami krisis biasa atau trauma mendalam. Yang kesembilan yaitu pengaruh stigma sosial terhadap individu yang mengalami krisis dan trauma. Stigma sosial dapat membuat seorang malu mencari bantuan, menyembunyikan masalah, merasa lemas atau berbeda, semakin terisolasi, dan memperlambat pemulihan. Cara mengurangi stigma tersebut yaitu yang pertama, edukasi masyarakat tentang kesehatan mental, membiasakan empati, tidak menghakimi, dan memberikan ruang aman untuk bercerita. Yang ke-10 yaitu konsep resiliensi dan kaitannya dengan pemulihan. Resiliensi yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit dan beradaptasi setelah mengalami kesulitan. Orang yang mengalami resiliensi yaitu lebih cepat pulih, mampu belajar dari pengalaman sulit, dan lebih kuat menghadapi masalah berikutnya. Faktor yang membangun resiliensi yaitu dukungan keluarga, pola pikir yang positif, keyakinan diri, kemampuan mengelola emosi, dan spiritualitas. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.